Hai kawan satwa, Garda Animalia, kembali lagi dengan Jubir Satwa bersama Shanas. Seperti di episode-episode sebelumnya, kita sudah berdialog bersama narasumber-narasumber yang menarik dengan informasi, kisah, cerita yang gak kalah menarik satu sama lain. Kali ini kita juga sudah bersama dengan aktor yang namanya ini sering banget muncul di kampanye-kampanye tentang isu lingkungan dan juga satwa liar. Di dia ada Kak Chiko Jericho. Halo Kak Chiko. Halo, apa kabar? Semua sehat ya? Sehat, semoga kawan satwa sehat juga ya Kak. Semoga itu dia paling penting. Oke, Kak Chiko gimana kabarnya? Sehat. 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 Aman ya Kak, tapi lagi sibuk ya Kak kayaknya ya? Lumayan, ada beberapa project juga. Ini lagi baru jalan dan kemarin ini juga ya sambil berbagi lah, karena kebetulan juga sekarang juga lagi bikin doku series berbagi ruang. Tuh, jadi kayak dalam 1-2 bulan itu pasti ada trip untuk ke beberapa daerah yang sedang kami tuju gitu untuk episode berbagi ruang. Oke, ini tadi udah spill juga sama Kak Chiko ya, berbagi ruang nih. Nah mungkin sekalian Shanas pengen tanya nih, kalau misalnya kemarin kan sudah sempat dinobarkan ya Kak ya di bioskop ya. Nah sekarang kemarin juga udah naik juga di YouTube, di YouTube-nya Kak Chiko. Mungkin Shanas penasaran sih, udah ditonton ada 2 episode di Aceh. Kenapa sih Kak alasan Kakak buat sebuah doku series itu berjudul Berbagi Ruang itu? Mungkin boleh ceritakan sedikit. Sebenarnya kenapa aku bikin docu-series ini, karena yang pertama aku percaya gitu di era digital ini banyak sekali gitu masyarakat yang bisa mengakses informasi, terutama di YouTube, nggak berbayar. Dan menurut saya sebuah film itu bisa menjadi soft power atau menjadi sebuah kacamata gitu, apa sih yang ingin kita sampaikan gitu. Dan kegelisahan kami dengan tim gitu ingin menceritakan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi 10 tahun belakangan inilah. Karena kita tahu semakin kesini semakin banyak sekali yang bisa kita bilang itu interaksi negatif antara manusia dengan satwa, begitu juga dengan hutannya itu sendiri. Nah, apa nih bisa kita lakukan sama-sama? Nah, salah satu upayanya ini adalah melalui doku-series Berbagi Ruang. Ini jadi salah satu mungkin kacamata Kak Chiko ya, melihat bagaimana isu-isu lingkungan dan juga satwa ini beredar di masyarakat ya Kak ya. Karena sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat isu lingkungan ini cukup jarang dibicarakan. Garda sendiri ini sebetulnya kami untuk bahas isu satwa liar juga kadang kesulitan, karena kan mostly kasusnya di luar ya Kak, di luar pulau, mungkin di Jawa pun juga di daerah-daerah yang dekat dengan hutan, dengan habitat satwa. Nah mungkin kawan satwa juga penasaran, kemarin udah nonton Berbagi Ruang di YouTube-nya Kak Chiko. Boleh dong Kak ceritakan sedikit, ini kan kemarin udah ada 2 episode ya Kak, nanti next mungkin akan bahas apa lagi, atau mungkin fokus di gajah aja gitu. Sebenarnya kita nggak hanya fokus di gajah gitu, maksudnya yang kita pengen capture ini sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia khususnya gitu loh, bukan hanya gajah, tapi kita berbicara tentang hutan, orang hutan, dan keanekaragaman hayati lainnya yang ada di dalamnya gitu. Setelah Sumatera, nanti kami akan ke Kalimantan dan ke daerah-daerah lainnya. Gitu, ya. Fokus di satwa aja atau ternyata masyarakat-masyarakat yang hidup dekat dengan satwa? Sebenarnya yang dibilang berbagi ruang itu bukan hanya satwa dengan masyarakat gitu, tapi bagaimana cara masyarakat adat itu sendiri berbagi ruang dengan pemerintah setempat untuk menjaga kawasan yang dibilang hutan adat. Itu salah satu contoh konsep berbagi ruang. Jadi gimana caranya kita bersama-sama berbagi tugas gitu. Jadi memang harus sama-sama sih dalam hal seperti ini ya, kita harus berbagi gitu, berbagi porsi gitu, berbagi tugas, nggak sendiri-sendiri, karena yang kita semua bicarakan ini adalah sebuah isu yang besar yang sangat penting, itu isu lingkungan hidup. Iya, karena mungkin maksud dari berbagi ruang itu berbagi antara manusia dan juga satwa gitu ya Kak, ekologi dan juga satwa. Bisa juga dengan manusia satwa, manusia dengan manusia gitu. Jadi sebenarnya artiannya itu luas. Cukup luas, berarti tidak membatasi itu ya Kak ya? Tidak membatasi, iya betul. Ini jadi isu yang menarik juga sih, karena mungkin kalau misalnya sebagaimana Kak Chiko juga mantau isu lingkungan ya Kak. Sama seperti aku sama teman-teman dari Garda
Animalia ini kita sama-sama, kita lagi berbagi ruang, Iya. sama-sama menyuarakan isu lingkungan hidup, tapi kita berbagi ruangnya dengan cara, mungkin aku dengan cara film docuseries, teman-teman Garda Animalia tuh dengan cara melalui digital, Iya. dengan dongeng, Iya, dengan betul. podcast seperti ini. Oke. Nah, kita sama-sama berbagi peran, berbagi tugas dengan tujuan yang sama, satu tujuan yang sama. Oke. Konsep berbagi berarti luas banget ya Kak ya. Betul, karena kalau kita ngomong soal persoalan-persoalan seperti ini sendiri-sendiri nggak susah ya. Susah ya, Harus Kak? sama-sama kita bergandengan, Kalau biasanya tuh jawaban-jawaban orang tuh kita semua harus bekerja sama. kerja sama. Baik dari gitu. pemerintah, Benar. masyarakat, kita juga ya Kak Betul. ya. Kawan satwa juga bisa kerja sama Iya. juga. Yang lagi nonton sekarang. Yang lagi dengerin, yang lagi nonton. Oke, Kak Ciko, mungkin yang bikin kita penasaran juga. Kak Ciko kan berarti udah di isu-isu lingkungan ini udah cukup lama ya Kak, bertahun-tahun nih namanya ada bersama dengan organisasi-organisasi lingkungan dan juga satwa lainnya. Apa sih yang memutuskan Kakak dan ketertarikan Kakak untuk kayaknya aku tertarik deh dan mau ikut menyuarakan isu ini? Ini sebagai salah satu cara aku juga untuk berterima kasih itu sama yang di atas. Itu ini adalah apa yang udah saya dapat sekarang gitu ya, gimana cara saya give it back gitu ya, dengan menyuarakan mereka yang tidak bisa menyuarakan dirinya gitu. Jadi benar-benar kayak oke lah, ini salah satu yang harus gua ambil gitu Oke. untuk mengucap syukur juga gitu. Oke. Tapi ada turning point-nya nggak Kak? Ada momen dimana atau mungkin ada kisah satwa yang membuat Kakak kayaknya nggak kuat deh, kayaknya aku harus ikut bantu deh, ada nggak sih Kak turning point? Dari kecil aku emang suka sama binatang, Oke. terutama gajah. Emang aku dibesarin sama dongeng tentang gajah sama orang tua aku, nonton film dulu, kartun gajah, terus mainan gajah. Aku suka banget sama binatang Oke. satwa gajah, emang dari dulu. Nah terus mulailah aku mempunyai akses waktu itu datang ke beberapa taman nasional. Oh berarti dari dulu udah sering jalan-jalan juga ke Taman Nasional? Jalan-jalan tapi beda lah ya maksudnya. Oke, kayak- belajar lah ya. Nah, semakin kesini aku mempunyai akses dari teman-teman NGO, dari teman-teman WWF untuk langsung datang ke Taman Nasional, ngeliat dan ngobrol bersama para mahut, para pengurus yang di situ, apa aja kendala-kendalanya, seperti apa sih mereka, bagaimana mereka bekerja di sini, keluh kesahnya seperti apa. Jadi aku semakin ingin tahu lebih dalam. Ada kesan nggak Kak di sana pada saat Kakak melihat, berarti kan sekarang nggak secara berita, nggak secara baik, nggak secara mungkin video dan sebagainya, lihat langsung ketemu mahut yang setiap hari sama gajah, ada nggak sih Kak kesan tertentu yang Kakak rasakan di sana? Kesannya sih sangat luar biasa ya. Mereka bisa menghabiskan waktunya lebih banyak menjaga para gajah ini dan juga masyarakat. Karena kan mereka berpatroli ya, para mahut ini kan berpatroli, ketimbang mereka menghabiskan waktu sama keluarganya. Bisa dibilang dalam seminggu bisa 1 atau 2 kali mereka ketemu sama keluarganya, selebihnya itu mereka di hutan. Oke. Menjaga gajah, berpatroli dengan gajah supaya gajah-gajah itu tidak masuk ke pemukiman masyarakat, menggiring gajah liar, seperti itu. Oke. Ini Nah, berarti mereka-mereka ini sebenarnya pejuang konservasi garda terdepan yang harus kita sama-sama perhatikan. Karena kesejahteraan mereka itu salah satu yang penting. Mahutnya sejahtera, otomatis gajahnya juga udah pasti happy, sejahtera, dan mereka juga bekerja dengan semangat. Oke, ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa kemarin tuh kalau misalnya kawan satwa juga melihat sosmednya Kak Ciko dan juga Garda, kita kan sempat kolaborasi ya Kak untuk open donation untuk mahut. Betul. Itu jadi salah satu alasan juga Kak? Iya, sampai sekarang masih ya berarti? donasi. Dan Oke. kemarin itu sudah kami ambil donasinya dan kami bagikan ke beberapa teman-teman mahut yang ada di beberapa daerah. Oke. Dan kami tanya itu apa sih kebutuhan-kebutuhannya, terutama untuk mereka yang ada di lapangan. Mereka sebutin kebutuhannya ini gitu. Karena biar gimana pun juga mereka kan butuh support ya gitu. Oh iya, karena kan sebelum kita
melindungi yang lain, kita harus melindungi diri sendiri dulu ya Kak ya. Betul. Oke Kak Ciko, Ya. mungkin sebelum kita bahas ke Rahman, karena setelah Ya. ini mungkin Shanas juga pengen tahu tentang Rahman, Shanas penasaran soal berbagi ruang, kita akan balik sedikit ke sana. Boleh. Pada saat kakak syuting kan kakak bertemu langsung dengan masyarakat. Masyarakat kan kalau yang kita tahu nggak semuanya mungkin merasa terbantu dengan adanya satwa yang ada di sekitar mereka. Mungkin dari mereka juga merasa ada sedikit apa ya, kalau bahasa pemerintah itu interaksi negatif, konflik lah ya Kak ya bahasa kasarnya. Itu gimana Kak pada saat pertemuan itu? Ada nggak sih Kak mungkin kendala-kendala yang dirasakan pada saat syuting berbagi ruang di sana? Jadi yang pengen saya ambil itu benar-benar kayak masyarakat, yang saya pengen ambil gambarnya ini benar-benar masyarakat yang bagaimana mereka bisa menjalankan hidup berdampingan, bagaimana perasaan mereka ketika kawanan gajah masuk, ambil hasil pangannya mereka gitu, hasil perkebunannya, hasil buminya maksudnya. Terus bagaimana mereka keselnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya kita posting di sosial media, kadang-kadang banyak sekali orang yang ikut. Siapa suruh tinggal di situ, siapa suruh tinggal di sana, itu kan udah jalurnya gajah. Benar sih emang jalurnya gajah, tapi kita pengen capture di sini, ketimbang kita saling menunjuk satu sama saling menyalahkan, nggak akan ada solusi jangka panjangnya. Mendingan nih gue buat deh sekalian deh doku series ini yang terjadi di lapangan sebenarnya seperti ini. Supaya mereka juga tahu ya Betul. Kak, ada apa sih sebenarnya, kenapa sampai sekarang nggak keatasi gitu. Benar. Kadang kan tata ruangnya emang ini koridor gajah. Ya. Tapi ada masyarakat yang sudah tinggal turun-temurun di sana, berkebun di sana. Nah, akhirnya mereka minta perlindungan. Ya. Sama pemerintah juga. Pemerintah juga bingung. Akhirnya yang dari mereka ini minta perlindungan dari Komnas HAM misalnya kan. Yang satu Kementerian Lingkungan Hidup gitu misalnya. Jadi yang mana nih gitu. Daripada saling tunjuk-menunjuk, ya udah nih seperti ini sebenarnya keadaannya. Ya kita cari solusi sama-sama jangka panjangnya seperti apa. Karena mungkin sebenarnya ada solusinya ya Kak, kalau kita mau cari ya, dan berhenti untuk saling menyalahkan, mungkin gitu ya Kak maksudnya. Mungkin ya aku gitu kan nggak tinggal di daerah sana ya, jadi aku nggak ngerasain seperti apa sih deg-degannya ketika ada gajah masuk, atau mungkin harimau atau apa, seperti apa sih perasaannya gimana. Nah, ketika aku kesana syuting aku ngerasain seperti apa. Kalau kita lihat di filmnya juga mungkin kalau kalian satu lihat itu pada saat gajahnya masuk ya, mereka siap-siap untuk iniin apa semacam petasan ya, menggiring untuk gajahnya masuk lagi. Itu cukup riuh ya kayak itu. Penggambaran di dokumenternya itu cukup sibuk banget ya dunia ini. Bersyukur banget ada tim volunteer yang mau dengan sukarela itu bekerja untuk menggiring kawanan gajah itu. Gitu. Salah satunya aku kenal adalah dari tim yang di Sumatera ya, TPFF gitu, tim pembela flora fauna gitu kan, dipimpin oleh Bang Muslim gitu di Aceh. Mereka volunteer ingin melakukan yang terbaik lah gitu. Ya syukur ada mereka ya, kalau nggak ada mereka betul. juga Itu tapi kan yang butuh support kan mereka itu. Betul. Kita seenggaknya yang walaupun kita yang jauh pun kita harus bisa support mereka ya Kak. Oke Kak Ciko, mungkin Shanas juga penasaran tentang kemarin campaign Kak Ciko yang sampai sekarang mungkin masih berjalan karena kita belum menemukan titik terang, yaitu tentang Gajah Rahman. Ini kasus yang sangat menyayat hati teman-teman ya, ibaratnya kayak gajah mati itu banyak banget sampai sekarang. Yang mati pada saat masih bunting, mungkin yang di Riau kan juga ada sekarang. Rahman juga kapten yang sudah sangat berjasa, pada akhirnya dia meninggal dengan sangat-sangat menyakitkan ya untuk orang-orang yang dekat sama dia. Nah mungkin boleh dong Kak ceritain sedikit. Rahman ini kan jadi salah satu kampanye Kak Ciko. Boleh ceritakan nggak kedekatan Kak Ciko awal mulanya gimana sampai Kak Ciko kenal Rahman, atau mungkin memang kakak sering tiap rutin mungkin ketemu sama Rahman? Gimana? Berawal aku bisa berinteraksi dengan gajah itu dulu di kebun binatang dan akhirnya ke Taman Nasional. Nah salah satu gajah yang pertama kali aku kenal itu Rahman. Di Taman Nasional Tesonilo. Itu tahun berapa Kak kalau boleh tahu? 2015 atau 2016. Sudah lama ya berarti? Lumayan, 2015. Ya sekitar itu deh.
sekitar tahun itu. Ya pertama kali aku berinteraksi, aku ngeliat, aku ngobrol sama Mahut yang seperti tadi awal aku cerita. Nah itu Hitya Sonil. Aku dibawa sama tim WWF ke sana. Itu. Jadi ketika aku dengar isu Rahman ini dibunuh atau diburu, diambil gadingnya, tapi di tempat yang seharusnya aman buat dia, di sebuah taman nasional, itu adalah sebuah isu yang besar. Dan kasus Rahman ini bisa dibilang sebagai contoh bagaimana kita semua menangani kasus perburuan satwa liar. Kalau kasus Rahman aja nggak bisa ditangani, yang dibunuh di kawasan Taman Nasional, gimana gajah-gajah liar Rahman lain yang di luar kawasan Taman Nasional? Yang nggak dilindungi secara habitatnya. Seperti kemarin kan baru terjadi kan, yang di kawasan Taman Nasional lagi, Waikambas, tapi ada gajah liar yang ditemukan mati, betul kan? Nah, maksud aku gini, kenapa kami semua kita mendorong kasus Rahman sampai sekarang, yang udah berapa lama ya kira-kira? Udah hampir 1 tahun ya? Hampir 2 tahun berarti. 2 tahun. Itu kan Januari tahun lalu ya? Betul. Januari. Emang butuh kita kawal sama-sama sih sampai terungkap. Aku yakin si pelaku ini pasti cepat atau lambat harus dapat. Oke. Tapi kalau dari Kak Cika sendiri kan mengawal kasus itu ya Kak. Kalau boleh tahu udah sampai sejauh mana sih Kak sekarang perkembangan kasus dari Rahman? Sampai sekarang ya kami gitu dari tim For Gajah Rahman gitu sama tim Garda Animalia ini, ya kita juga sama-sama masih mencari tahu gitu, udah sampai sejauh mana sih perkembangan kasusnya. Tapi dari kepolisiannya juga masih dalam tahap penyidikan. Oke. Jadi nggak bisa main tunjuk juga, karena bukti-buktinya belum terlalu gimana ya, mungkin bahasanya belum bisa lah maksudnya langsung diangkat orang, karena belum seperti itu mungkin. Ya belum ada perkembangan lebih lanjut lah. Itu berarti di Polda Riau ya? Atau di mana? Iya di sana, betul. Kasusnya masih di Polda Riau? Iya. Oke. Itu berarti kalau misalnya Kak Ciko ini pasca kematian Rahman, udah sempat berkunjung ke sana lagi belum? Udah sempat ke sana, aku sempat ke sana waktu itu, sempat mediasi ya. Sempat ngobrol langsung, ketemu sama penyidiknya juga gitu, menanyakan udah sampai di mana gitu. Tapi habis itu aku belum sempat ke sana lagi. Tapi masih tetap kami pantau sama-sama. Ada program-program yang dijalankan nggak sih Kak? Kalau nggak salah kemarin tuh saya sempat dengar dari jurnalis Mongabay yang di For Gajah Rahman juga, yang di Riau. Kak Rahmi. Oh Kak Rahmi. Kak Rahmi, lupa. Kak Rahmi itu kemarin katanya ada proyek-proyek juga untuk mendukung perkembangan kasus Rahman. Salah satunya adalah Run for Rahman, yang itu masih dilakukan nggak Kak? Atau mungkin masih direncanakan hingga saat ini? Yang Run for Rahman itu sempat ya waktu itu kita lakukan di mana ya waktu itu ya, di Car Free Day kalau nggak salah. Iya. Oh udah sempat dilakukan berarti ya? Kalau nggak salah ya, tapi aku nggak hadir. Tapi setelah ini apakah akan ada mungkin Kak Ciko kunjungan ke Polda lagi, atau mungkin Kak Ciko akan melakukan program-program proyek-proyek kayak gitu lagi? Ada nggak? Salah satunya sih aku pengen kesana lagi untuk menanyakan seperti apa, sudah sejauh mana. Karena ya bagaimana ya, kita masih belum dapat jawabannya gitu. Sampai sekarang ya sampai Kak sekarang, ya? Udah hampir 2 tahun. Kayak kalau di Garda tuh biasanya kita selalu nggak merayakan ya, semacam mengingatkan setiap 100 hari, 1 tahun, 2 tahun. Kadang juga mikir kayak, ini mau sampai kapan nih kita ingetin terus? Maksudnya kayak tinggal nunggu momentumnya aja, kapan ini orang akan diangkat. Betul nggak? Oke. Mungkin sebelum kita tutup, Shanas juga penasaran soal berbagi ruang ini. Kan katanya tadi ada di Kalimantan juga. Boleh di-spill nggak ada di mana lagi? Yang nanti ada di baru tayang di Aceh Jambi. Ada Jambi, ada Kalimantan Barat nanti. Terus ada, nah ini masih dalam tahap diskusi karena kemungkinan di bulan November atau Desember lah kami akan berangkat lagi. Oke, ini berarti jadi proyek panjang banget, berbulan-bulan ya Kak? Dibilang Berbagi Ruang ini akan menjadi docu-seriesnya panjang sih, karena kami akan meng-capture apapun yang sedang terjadi pada saat itu. Kalau di Kalbar, kalau di Kalbar kalau boleh tahu di mana? Kalbar itu kita ke beberapa tempat gitu, kami ke
melalui? Bukan, nama daerahnya apa ya? Nanti tunggu deh episode-nya. Oke lah, Ya, tunggu biar ya kita. surprise ya. Iya, surprise. Oke. Karena sebenarnya kita juga pernah. Yang jelas kami mengeksplor suku Dayak Iban. Oh, Iban. Dayak memang banyak banget ya. Betul. Sebelumnya kan kalau di Watchdog kan ada Kinipan tuh ya, sempat ada problem Ya, juga Dayak. kami ke Sungai Utik kemarin Oh, ke juga. Sungai Utik. Ya. Atau masyarakat sana berarti Ketemu ya. sana Itu juga. juga menarik sih, masyarakat yang hidup sangat Betul. sangat Kami tinggal di rumah keluargaan. betang. Heeh. Ya, kami datang ke beberapa rumah betang dan tinggal di sana. Oke. Lama juga berarti berapa ini Kak? Berapa lama di sana? Sekitar 6 harian ya. Oh, lama. Udah deket berarti sama orang sana. Oke, Kak Ciko, sebenarnya kita mungkin ini semacam apa ya, semacam FYI juga sedikit. Kita juga sebenarnya punya dokumenter gajah, Ya. tapi di Jambi. Oh, Soal suku Talang Mama. Oh, Nah, itu juga itu soal bagaimana suku Talang Mama ini hidup berdampingan dengan gajah. Iya. Itu kan di Talang Mama juga nggak Kak? Ada juga Talang Mama. Oh, Iya. sama berarti. Gak apa-apa dong, semakin banyak yang Semakin bikin, banyak. itu semakin bagus justru. Kita berbagi peran ini. Iya, ini udah berbagi. Betul. Karena aku Oke. pengennya hashtag berbagi ruang ini bukan hanya milik WWF ataupun milik Kite ataupun milik saya, tapi milik kita semua gitu. Oke. Semakin besar, semakin terdengar. Jangan hanya berbagi ruang ini menjadi sebuah narasi, tapi pengennya menjadi sebuah aksi nyata atau mimpinya yang diinginkan adalah berbagi ruang ini menjadi solusi jangka panjang nantinya. Bisa jadi salah satu apa ya, pendorong untuk kementerian ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Mudah-mudahan, Kehutanan mudah-mudahan. untuk semakin memperhatikan lebih lagi, mungkin mengerahkan semua pasukannya untuk mengatasi setiap interaksi negatif. Karena kayaknya sekarang nggak cuma di Jawa aja ya yang dibilang Jawa karena lagi banyak pembangunan jadi banyak konflik satwa. Padahal di semua tempat sekarang ada, bahkan mungkin Papua juga banyak ya. Ada beberapa juga termasuk burung-burungan gitu. Tapi kalau Kak Ciko ada spesies lain nggak sih yang jadi perhatian dari Kak Ciko? Sebenarnya menjadi selain gajah ya gitu. Sebenarnya sekarang udah meluas ya gitu. Udah meluas jadi kalau lebih ke hutan. Hutan Oke. beserta siapa aja sih penghuni Siapa di aja hutan yang tinggal di gitu. sana. Bener, jadi siapapun gitu. Oke, berarti ada burung-burung juga, Betul. primata juga ya Primata. kayak Betul. kemarin tuh kami sama Kak Davina sempat bahas soal perdagangannya. Itu juga kan nggak kalah gawat ya dari kasus-kasus konflik. Banyak karena ada konflik, warga melihat itu diambillah sama orang-orang yang niat baik terus dijual. Juga saling berhubungan ya Kak ya sebenarnya. Oke, mungkin penutup Syarah pengen nanya pesan dan juga harapan Kak Ciko untuk isu-isu konservasi untuk segala program dan juga kegiatan yang sekarang lagi Kak Ciko jalani. Boleh sedikit. Ya semoga berbagi ruang ini bisa menjadi sebuah apa ya maksudnya sebuah solusi lah ke depannya dan kami semua bisa menerapkannya bersama. Karena berbagi ruang ini kami nggak mau menjadi sebuah apa ya hashtag berbagi ruang gerakan yang eksklusif, tapi pengen menjadi inklusif punya semua orang gitu. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan satu harmoni dengan keanekaragaman hayati yang ada di muka bumi. Jadi gak cuma untuk mereka yang tinggal di dekat satwa aja, tapi untuk kita yang di kota yang jauh dari hunian satwa gitu ya Kak ya. Seperti jubir satwa. Seperti jubir satwa. Nama podcastnya. Bener kan? Semuanya jadi jubir satwa ya Kak. Semuanya bisa. Kita memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif. Oke. Jadi berpositif. Positif kan? Oke, Kak Ciko, Ya. terima kasih banyak sudah mau sharing informasi dan juga banyak cerita-cerita tadi tentang Rahman, tentang kegiatan yang Kak Ciko lagi jalanin juga sekarang. Semoga kedepannya proyeknya berjalan dengan lancar ya Kak. Amin. Semoga impact-nya juga besar Ya. ke semuanya, nggak cuma mereka-mereka yang peduli sama satwa liar aja, tapi mereka-mereka yang awam juga sama satwa liar. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Ciko atas Sama-sama, waktu terima dan kasih. juga kesempatan buat ngobrolnya. Dengarkan podcast Jubir Satwa episode-episode lainnya karena akan banyak sekali narasumber-narasumber menarik dan juga dongeng-dongeng menarik lainnya tentang satwa. Syana sama Kak Ciko pamit undur diri, sampai jumpa.